Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arus Muzayana. Saya dari Prodi Bahasa Inggris, PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022, Universitas Pancasakti, Tegal. Di sini saya akan membagikan pengalaman literasi saya dari mulai saya duduk di bangku SMP, SMA sampai sekarang. Yang mana pengalaman literasi tersebut mampu meningkatkan kemampuan speaking saya. Pada suatu hari, ketika saya duduk di bangku SMP kelas 8, saya ditunjuk oleh seorang guru bahasa Inggris yang bernama Ibu Teti. Beliau menunjuk saya untuk mengikuti perlombaan storytelling tingkat kecamatan. Setiap hari saya belajar menghafal teks naratif yang berjudul The Legend of Banyuwangi. Bu Teti dengan sabar membimbing saya, melatih saya bagaimana saya berekspresi, bagaimana menyampaikan cerita agar bisa dirasakan oleh penonton, serta bagaimana melatih mental saya agar tidak grogi atau nervous ketika penampilan saya tiba. Tidak hanya di sekolah, juga di rumah saya dibantu oleh ayah saya yang kebetulan beliau adalah seorang guru. Beliau membantu saya untuk melatih bagaimana menyampaikan sebuah cerita kepada penonton serta bagaimana berekspresi atau mengeluarkan mimik muka yang sesuai dengan cerita agar perform nanti sesuai dengan maksimal. Tidak lupa saya juga berlatih membedakan bagaimana suara wanita, bagaimana suara laki-laki untuk bisa saya bedakan ketika nanti perform dan untuk bisa diterima cerita saya oleh penonton. Setelah semuanya siap, setelah semuanya saya siapkan, tibalah saatnya saya mendapatkan kabar buruk dari Ibu Teti bahwa pelaksanaan lomba storytelling yang akan saya laksanakan itu ditiadakan atau di-cancel karena memang ada suatu hal yang tidak dapat dilaksanakan. Saya merasa sangat kecewa dan sedih karena menurut saya itu sangat membuang waktu saya. Bagaimana saya belajar menghabiskan waktu untuk menghafal teks naratif yang begitu panjang. Saya sangat kecewa. Tetapi Ibu Teti dengan sabar memberikan motivasi kepada saya seperti ini. Arus, jangan bersedih ya. Suatu saat apa yang telah kamu pelajari akan berguna. Mungkin sekarang kamu belum bisa tampil, tetapi apa yang sudah kamu hafalkan, insya Allah di kemudian hari akan bermanfaat. Karena harus kamu ketahui bahwa ilmu itu tidak ada yang sia-sia, ilmu itu pasti berguna, sahut Ibu Teti. Kemudian saya pun mengikhlaskan bahwa memang pelaksanaan tersebut batal dilaksanakan dan saya tidak bisa mengikuti lomba storytelling tersebut. Masa SMP telah usai, masuklah saya pada masa SMA di mana saya juga menemukan seorang guru bahasa Inggris yang menurut saya sangat variatif dalam penyampaian materi di kelas dan tidak monoton dengan metode ceramah, tetapi juga beliau sering memberikan game-game atau permainan di dalam proses pembelajaran yang mana game atau permainan tersebut membuat saya dan teman-teman semangat dalam menerima pelajaran. Guru tersebut bernama Pak Prayogo. Pak Prayogo juga tidak sungkan-sungkan untuk memberikan hadiah atau poin kepada kami yang sering aktif dan mendapatkan nilai bagus. Beliau juga sesekali memberikan hadiah berupa jajanan snack dan lain sebagainya. Suatu hari saya sakit tipes dan tidak bisa berangkat sekolah selama 2 hari. Saya kira setelah 2 hari tersebut saya akan langsung bisa berangkat sekolah seperti biasanya. Tetapi tidak, dokter menyarankan saya untuk tetap istirahat di rumah.
Ketika itu beberapa sahabat saya di kelas menjenguk saya dan menceritakan berbagai macam hal yang tidak saya lewatkan di sekolah. Dan juga mereka menceritakan bahwa akan ada perlombaan berpidato bahasa Inggris 2 minggu setelah saya sakit. Lomba bahasa Inggris tersebut diadakan oleh Bapak bahasa Inggris kami yang bernama Bapak Prayogo, di mana beliau akan memberikan hadiah 1 buah kamus bahasa Inggris lengkap untuk juara kelas nanti dalam berpidato. Saya merasa sangat bimbang karena pada saat itu fisik saya masih lemah, tetapi saya sangat berminat sekali untuk mengikuti pidato bahasa Inggris tersebut. Setelah berbagai macam pertimbangan, akhirnya saya berniat untuk menghafal teks pidato bahasa Inggris tersebut tanpa saya mengesampingkan kesehatan saya. Seperti pada saat di SMP, saya juga setiap hari belajar menghafal teks pidato, bagaimana berpidato di depan umum, bagaimana berekspresi dalam berpidato, sehingga mental saya bisa kuat ketika nanti dalam penampilan tiba. Hari demi hari saya lalui, setiap hari saya belajar menghafal dan juga tetap berusaha untuk cepat sembuh dari penyakit saya. Kemudian saya masuk lagi ke sekolah 2 hari sebelum perlombaan tersebut dimulai. Hingga tiba saat perlombaan tersebut, saya mendapatkan urutan tampil keempat terakhir di kelas. Selama pelaksanaan, saya merasa sangat grogi dan ragu apakah saya bisa tampil maksimal atau tidak. Melihat penampilan teman-teman juga sangat bagus di kelas. Tibalah waktunya saya tampil dan saya langsung bertekad untuk tetap semangat dan menuangkan semua kerja keras saya selama ini dalam berlatih. Dan alhamdulillah penampilan saya telah selesai dengan baik. Kemudian tibalah penampilan salah satu sahabat saya di kelas yang menurut saya beliau juga sangat bagus dan sangat menyukai bahasa Inggris. Hingga saya berbisik dalam hati, udahlah, ini mah pasti si A yang menang. Soalnya kan dia sangat pinter bahasa Inggris. Tapi tetap semangat. Arus gak apa-apa kok. Yang penting kamu udah coba. Begitu dalam hati saya. Dan semua siswa telah tampil. Tiba saatnya Pak Prayogo mengumumkan siapa yang menjadi juaranya. Begitu kagetnya saya ketika nama saya dipanggil. Kemudian Pak Prayogo mengumumkan hasilnya. Selamat ya Arus, kamu menjadi juara di kelas ini. Silakan maju ke depan untuk saya kasihkan hadiah. Penampilan paling bagus adalah Arus Muzayana dengan skor 96. Give applause to Arus Muzayana. Begitu sahut beliau. Saya pun maju ke depan dengan rasa tidak percaya dan penuh kekagetan. Hadiah diberikan kepada saya, sorak teman-teman juga mengiringi momen membahagiakan itu. Kemudian, pada saat saya pulang sekolah, saya juga langsung memamerkan kamus tersebut kepada kedua orang tua saya. Saya menceritakan bagaimana tadi perlombaan berlangsung. Dan tentu saja orang tua saya juga sangat senang mendengar hal tersebut. Dan pelajaran yang dapat saya ambil adalah ternyata memang pengalaman gagal mengikuti lomba storytelling pada waktu SMP ini sangat bermanfaat bagi saya di kemudian hari. Betul apa yang dijelaskan oleh Ibu Teti,
bahwasannya belajar, mencari ilmu tidak ada yang sia-sia. Sekalipun pada saat itu belum terlihat keuntungannya, pasti di kemudian hari akan terasa betapa sangat beruntungnya saya pernah belajar, pernah menghafal naratif yang begitu panjang, dan menurut saya pengalaman yang sangat berharga dalam belajar. Demikian pengalaman literasi dari bangku SMP, SMA sampai sekarang ini, sehingga dengan literasi tersebut bisa mengantarkan saya pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.